Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idz bi dzikri tatma'innul qulub wal fuad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan zahiratan min samimil fuad. Narju bihan najata yaumal mi'ad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, dan juga para ustadz beserta santri yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas curahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang sangat megah, penuh dengan AC, penuh dengan kipas, penuh dengan lampu. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, pengorbanan beliau, harta, nyawa, waktu, bahkan semuanya beliau korbankan hingga akhirnya kita bisa merasakan indahnya Islam yang tadinya di zaman onta kemudian berubah menjadi zaman Toyota. Nah, bayangin di zaman sekarang kita masih naik onta gimana? Nah, jangankan dari Tangerang ke sini naik onta, dari Puskokar ke Batam Center atau ke SP aja udah lumayan mantep. Nah, tapi sekarang kebalik, orang yang punya mobil belum tentu bisa beli kuda. Orang yang bisa beli kuda sudah pasti bisa beli mobil. Kuda harganya 50 jutaan ke atas, itu yang biasa. Nah, kalau yang tingginya 2 meteran ya sekitar 100 jutaan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-17 Ramadan telah menurunkan sebuah kitab. Kitab yang kita kenal bernama Al-Qur'an. Al-Qur'an ini terdiri dari 4 kata. Terdiri dari 4 huruf. Yang pertama Qaf, kemudian Ro, kemudian Hamzah atau Alif, kemudian yang terakhir Nun. Qaf bermakna qara'tu atau qara'na. Kita membaca. Kemudian Ro, ra'aitu, melihat. Melihat di sini maksudnya bukan sekedar melihat, tapi melihat yang di dalam Quran ada yang namanya tajri min tahtil anhar. Kemudian musakhkharatum, pesawat itu dipegang. Nah, kalau bukan Allah yang megang, kalau bukan kuasa Allah nggak bakal bisa terbang. Kapal-kapal nggak bakal itu bisa ngapung kecuali karena kuasa Allah. Kemudian yang selanjutnya akhadtu, artinya mengambil. Apa yang diambil? Yang diambil adalah apanya? Manfaatnya, kemudian hukumnya, apalagi apapun yang bisa diambil dalam Al-Quran. Tadabbur. Kemudian yang terakhir Nun, na'mal. Setelah dibaca, setelah dilihat, setelah diambil faidahnya, kemudian diamalkan. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran semuanya mulia. Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Kemudian di antara 124.000 ini ada satu Nabi mulia bernama Nabi Muhammad SAW. Kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, malaikat ada 10 yang kita kenal. Malaikat yang paling utama siapa? Jibril. Kenapa malaikat Jibril ini mulia? Karena Al-Quran disampaikan melalui wasilah malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Umat Islam, umat baginda Muhammad SAW, kenapa jadi mulia?
Karena adalah umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Al-Quran ini memiliki 114 surat. Dari 114 surat, yang paling utama ada surat yang pertama. Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Dari 7 ayat ini yang paling utama adalah ayat yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang paling utama pada lafaz Bismillah. Nah, pada lafaz Bismillah yang paling utama ada di huruf ba-nya. Nah, huruf ba-nya inti daripada semua ajaran agama Islam ada di satu titik ba-nya. Apa itu? Titik ba ada berapa? Ada 1. Pancasila yang pertama kita ada ketuhanan yang Maha Esa. 1 aja. Nggak ada 3, nggak ada 2 atau banyak. Nah, seperti itu. Kita semua sudah diciptakan sama Allah dengan sebaik-baik rupa. Walaupun ada di antara kita yang merasa, saya hidungnya pesek, matanya rada gede, atau udah melek, tapi masih kecil. Nah, kemudian ada yang rambutnya tipis, ada yang rambutnya tebal. Semua itu tetap mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Lah, Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi masih ada di antara manusia yang nggak puas sama ciptaannya Allah, nggak puas sama apa yang Allah berikan. Akhirnya apa? Operasi plastik. Seperti itu. Yang berbicara sekarang tidak lebih mulia dan tidak juga lebih baik daripada yang di depan yang berbicara. Anggap saja ini yang berbicara sedang menasihati dirinya atau juga memotivasi dirinya. Tapi kita semua sudah diberikan kisi-kisi atau tips sama Imam Syafi'i bagaimana caranya supaya bisa menjadi manusia yang istimewa. Qala Imam Syafi'i, jauharul mar'i fi salasin. Apa? Keistimewaan manusia itu terletak pada 3 perkara. Yang pertama, kitmanul faqr, menyembunyikan kemiskinan. Sampai kapan? Sampai orang-orang mengira bahwasanya, si Apip dia sebenarnya jarang dimudifin atau jarang dijenguk, tapi kelihatannya banyak duit. Jangan suuzon, bukan maling. Mungkin dari penjengukan yang sebelumnya, yang kedua, ketiga, dia kumpulkan, akhirnya di penjengukan yang terakhir dia banyak duit karena nggak jajan. Nah, seperti itu. Dia disembunyikan, bukan? Zaman sekarang kebalik. Yang miskin, mohon maaf, yang kekurangan ditunjukin sama dia. Tolonglah kasihanin gue nggak punya duit nih, jajanin dong. Nah, begitu. Padahal Imam Syafi'i bilang apa? Menyembunyikan kemiskinan. Yang ketiga adalah kitmanul ghadab, menyembunyikan amarah. Jadi orang jangan banyak marah. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Sekali marah nggak apa-apa. Tapi kalau sering marah, bahkan setiap ketemu sama orang kok marah, iki perlu sing jenenge introspeksi diri. Nah, perlu yang namanya introspeksi diri. Sampai kapan dia bersabar? Sampai orang mengira bahwasanya ini orang adalah orang yang ridho, orang yang ikhlas. Yang ketiga, kitmanu syiddah, menyembunyikan kesusahan. Tadi yang pertama menyembunyikan kemiskinan. Yang ketiga menyembunyikan kesusahan. Sampai kapan? Sampai orang mengira bahwasanya mutanaim. Apa mutanaim? Selalu berkecukupan. Ada orang gajinya pas-pasan. Taruhlah 2 juta misalkan. Dia juga punya saudara yang gajinya taruhlah 8 juta. Tapi orang yang pertama dengan orang yang kedua ini justru malah lebih mulia yang orang pertama. Kenapa? Karena dia dengan duit 2 jutanya dikasihnya setengah gajinya ke orang tuanya. Tapi yang 8 juta dia pek semua. Apa dipek? Diambil semua. Dikasih ke orang tuanya cuma 500.000. Mana yang lebih mulia? Yang pertama. Kenapa? Karena dia kasih setengah. Nah, jadi orang yang seperti ini dia berpakaian kelihatan rapi, padahal harganya biasa aja. Mungkin beli di depan rumah sakit apa itu ya? Lupa.
yang di depan pom bensin. Apa namanya apa? Pokoknya pasar second. Dia beli di situ murah 20.000, 10.000, 30.000 lah paling mahal. Tapi orang kalau ngelihat dia pakai, weh, apa ini Giordano? 100.000 ya. Padahal second. Nah, itulah dia karena menyembunyikan kesusahan. Jadi bukan tolonglah kasihani aku. Padahal HP-nya dia iPhone. Tapi minta dikasihani. Nggak malu sama yang HP-nya tulalit. Seperti itu. Apa gunanya jadi hamba yang lemah? Mau beralasan apa sih buat ngeluh? Karena sakit. Nabi Ayub sakit, tetap beribadah. Bahkan sakitnya Nabi Ayub lebih dari sekedar skebies. Nah, santri skebies sudah pulang. Ya, santri baru skebies di tangan aja, Ustaz, izin Ustaz, sakit ini Ustaz. Alasannya kemaluan ya, padahal cuma tangan. Nah, ini begini. Padahal sakitnya cuma biasa. Lah, kemudian karena apa? Karena kerjaan, sibuk. Kenapa nggak beribadah ke masjid? Kenapa nggak sholat di masjid? Saya sibuk kerja, sibuk di kantor. Kalau telat nanti diomelin atasan. Lah, dia lupa. Dulu ada Nabi Sulaiman. Itu kerajaannya bukan main. Rabbana Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman minta sama Allah dikasih kerajaan yang mana nggak ada orang memiliki setelahnya. Artinya apa? Gede banget. Lah, Nabi Sulaiman jadi apa? Jadi nabi. Malas beribadah? Enggak. Kemudian karena apa? Karena capek. Ya Allah, kita ini apa? Dibandingkan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah hanya sekedar ngomong ahadun, ahadun, ahadun. Ditinggalnya di tengah padang pasir, ditindih batu, dipecut, dikucilkan. Tapi apakah Bilal beralasan, ya Allah, saya capek ya Allah, ditindih batu ya Allah, gak usah beribadah ya Allah ya, langsung masuk surga aja? Apakah begitu? Kan enggak. Lah, zaman sekarang enggak diapa-apain, gajinya lancar, atau pemasukan dari orang tua ketika jemukan lancar, makanannya lancar. Tapi ngeluh mulu. Ustadz, kenapa ngeluh? Ustadznya ini kurang enak. Oke, dikasih perbaikan ustadznya. Kemudian ustadznya udah baik, kenapa ngeluh lagi? Ini pelajarannya susah. Emang pelajaran apa? Matematika. Oh gitu. Terus diajari sama gurunya, diperbaiki juga. Akhirnya udah bagus ustadznya, bagus pelajarannya, hingga akhirnya paham. Tapi masih ada yang ngeluhin. Nah, ya namanya manusia nggak ada selesainya ngeluh. Betul? Karena manusia ini suka ngeluh, dikasih lebih, ya Allah kebanyakan. Panas, ya udah hujan sama Allah. Ya Allah kebanyakan, akhirnya apa? Hujan. Panas, ya Allah panas banget ya Allah, dikasih hujan. Udah dikasih hujan, ya Allah banjir. Nah, gimana ini? Kapan mau selesainya? Seperti itu. Lah ini kita siapa dibandingkan Sayyidina Bilal, dibandingkan Nabi Sulaiman, dibandingkan Nabi Ayub. Sampai kapanpun alasan akan tetap ada. Ini soal rasa cinta dan keimanan kita terhadap Allah. Terkadang kita merasa sudah mencintai Allah. Pertanyaannya, apakah Allah sudah mencintai kita? Apakah Allah juga mencintai kita? Mencintai perbuatan kita? Kita ini terlalu jahat sama Allah. Dikasih kenikmatan sama Allah berupa kesehatan. Kesehatan juga berupa kenikmatan, salah satu di antara banyak kenikmatan. Tapi masih ngeluh, ya Allah saya sehat doang, tapi nggak bisa dapat kerja ya Allah. Dikasih kerjaan, ya Allah capek, bosnya begini ya Allah. Jahat banget kita sama Allah. Allah udah panggil, udah kasih kenikmatan, dikasih panggilan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi apa? Ntar dulu lah, sholatnya nanti aja, kan waktu zuhur masih panjang sampai sebelum asar. Oke, lanjut asar. Asar dikasih azan, udah sampai azan tapi dia belum sholat. Ntar dulu lah, bisa dikodok kok di rumah. Lanjut sampai maghrib. Terus subuh ketiduran, zuhur di kerjaan, asar apa? Di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Lah kapan mau sholatnya?
Ntar ujung-ujungnya usolli fardhu subhi wa zuhri wal asri wal maghrib wal isya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini nggak ada tuntunan siapa ini, mazhab mana ini? Mazhab nafsiyah. Seperti itu. Mari sama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini kita sama-sama perbaiki keimanan kita. Kita introspeksi diri kita, apakah selama berbulan-bulan yang terakhir banyak perkataan yang menyakitkan, banyak pikiran-pikiran buruk masuk ke dalam diri kita. Maka orang yang sukses di Ramadan adalah orang yang ketika Idul Fitri atau bahkan sebelum Idul Fitri sudah dalam keadaan bertaubat. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tapi nggak ada perbaikan diri. Kemudian para jamaah, para bapak, para ibu, para santri, saya mengucapkan memohon izin pamit dari pondok ini. Insya Allah pada tanggal 22 April kelak saya akan pamit pulang kampung karena dapat panggilan dari Kiai di Solo untuk mengajar. Saya banyak salah, maka dari itu saya minta maaf. Maka bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan hati. Beli jajan di kantin, di warungnya Ibu Atin. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faidin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.